Oke, yang mau kita bahas sekarang ini adalah perusahaan besar ya, yaitu ASI atau Astra International. Nah, jadi Astra International didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Incorporation. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII. Nah, jadi nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 itu adalah sebesar 244 triliun sesuai anggaran dasar perseroan. Kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan juga konsultasi. Nah, hingga pada tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari yang pertama otomotif, kemudian ada jasa keuangan, kemudian ada alat berat, pertambangan, konstruksi dan juga energi, kemudian ada agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan juga ada properti. Nah, jadi dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan dari bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Nah, dalam keseharian hidup, masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan juga mobil, kemudian juga menggunakan jalan tol, menggunakan printer hingga layanan pembiayaan, perbankan, dan asuransi milik Astra. Nah, pelaku bisnis bermitra dengan Astra memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi, dan juga jasa pertambangan dari Astra. Nah, berbagai produk yang dihasilkan antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor, kemudian senantiasa diekspor sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Nah, saat ini kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 241 anak perusahaan Ventura bersama dengan entitas asosiasi dengan didukung oleh 186.237 karyawan sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini. Nah, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Nah, Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis dan juga sumbangsih non-bisnis melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, serta teknologi. Oke, di sini ada dari pendapatan yang kita bisa peroleh berdasarkan laporan keuangan yang dirilis oleh Astra, itu di kuartal pertama sampai kuartal ketiga alias 9 bulan di tahun 2022 perseroan berhasil mencetak pendapatan sebesar 287,44 triliun. Nah, ini naik ya dari periode yang sama di tahun 2021 selama 9 bulan itu sebesar 233,49 triliun. Nah, laba bersih sendiri itu dari 9 bulan tahun 2022 itu berhasil memperoleh laba bersih sebesar 28,55 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang sebesar 20,20 triliun. Jadi berita yang pertama dari ASI itu datang dari berita bahwa bos Astra ini buka-bukaan soal investasi di bisnis baru. Nah, pada 20 Februari lalu, PT Astra International itu kan genap berusia 66 tahun ya. Dan pada 22 Februari, Astra menggelar perayaan hari ulang tahun. Nah, acara dihadiri oleh Presiden Direktur Astra beserta Direksi Astra dan karyawan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, tema besar yang diangkat dalam peringatan HUT kali itu adalah Astra untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Nah, kemudian ada berita di sini dari Astra, 2 mesin uang Astra. Nah, jadi anak perusahaannya Astra maksudnya ya, menggelontorkan capex yang besar sebesar 19,7 triliun. Nah, 2 anak usaha dari Astra ini maksud yaitu adalah PT Astra Agro Lestari atau ALI dan PT United Tractors yang menggelontorkan belanja modal itu sebesar 19,7 triliun di tahun ini. Nah, perinciannya capex Astra Agro itu sekitar 1,5 sampai 1,7 triliun, sedangkan United Tractors berkisar 1 sampai 1,2 miliar US dollar atau sekitar 15 sampai 18 triliun. Nah, presidir dari
Astra menjelaskan sebagian besar Capex 2023 akan dimanfaatkan perseroan untuk mendanai penanaman kembali tanaman sawit atau replanting dan perawatan tanaman yang belum menghasilkan atau TBM. Nah, adapun sisanya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan perawatan pabrik serta penggantian dan pemanjaan alat. Berita ketiga di sini datang dari ASI yang menyebut penjualan kendaraan bermotor roda 4 diprediksi tidak banyak berubah alias stagnan pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, hal ini menjadi lantaran akibat kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Nah, Head of Investor Relations dari Astra menyebutkan penjualan kendaraan roda 4 di tahun ini akan relatif sama dengan 2022. Hal ini karena kondisi ekonomi dan juga supply global yang masih belum pasti. Nah, penjualan tahun ini diperkirakan akan relatif sama dengan 2022, mengingat prediksi ekonomi Indonesia di 2023 akan mirip dengan tahun lalu. Nah, tetapi di sini yang menarik adalah dia mengatakan penjualan mobil itu stagnan. Nah, sementara kita tahu Astra itu bukan perusahaan yang bisnisnya jual beli mobil. Kalau dulu mungkin, tapi kalau sekarang dia adalah perusahaan investasi. Dia melakukan investasi besar-besaran, investasi ke berbagai bidang baru, ya. Jadi mau itu startup ataupun perusahaan besar itu diakuisisi, dicaplok lah istilahnya untuk dari Astra. Nah, seperti tadi berita sebelumnya, 2 mesin uang dari Astra akan melakukan capex 19,7 triliun. Nah, kita belum tahu apakah uangnya berdasarkan dari hasil operasional ataukah dari Astra sendiri. Tetapi dengan 2 mesin uang tadi yang dikatakan, penjualan mobil yang stagnan ini tidak akan terlalu berpengaruh seharusnya bagi Astra. Karena toh dia sudah menjadi gurita ya. Sudah menjadi gurita, satu tentakelnya stagnan, masih ada tentakel yang lainnya. Jadi seperti itu ya.